Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-8 ini Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah dalam malam bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan untuk kita menyelesaikan sebulan ibadah Ramadan. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kata para ulama, ada model keimanan, 4 macam model keimanan. Yang pertama, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah dan iman yang tidak berkurang. Dari dulu segitu-gitu aja itu iman. Dari diciptakan sampai nanti kiamat tuh iman segitu-gitu aja. Kalau Allah perintahkan zikir, zikir. Kalau Allah perintahkan sujud, sujud, nggak diangkat kepalanya. Kira-kira iman siapa? Iman para malaikat. Malaikat imannya segitu-gitu aja. Tapi kita sebagai hamba Allah, banyak ibrah pelajaran yang dapat kita petik dan ambil dalam kehidupan kita. Nanti tatkala seseorang masuki neraka, maka Allah peringatkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang keras, yang kasar, nggak pandang bulu. Nggak lantas kita katakan, Pak, saya anak presiden. Kagak. Nggak ada senyumnya. Pak, saya anak RW. Nggak ada senyumnya. La ya'sunallaha ma amarahum. Nggak pernah maksiat kepada Allah, dan apa yang Allah perintahkan kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan perintah Allah. Itu malaikat. Ya. Yang kedua, iman yang kedua, al-iman yazidu wa la yanqus. Iman yang naik terus dan tidak pernah turun. Kira-kira iman siapa ini, Bu? Pak? Ada yang tahu? Iman para nabi. Iman para nabi meroket terus dan terus naik. Walaupun kondisinya Allah berikan kesulitan pada mereka, tapi mereka imannya selalu naik. Kita kan ujian bukan kesulitan saja. Ujian itu ada kesenangan, kebahagiaan, banyak harta itu ujian. Nah, Nabi Sulaiman Allah berikan kekayaan dan ilmu. Kekayaannya luar biasa, tetapi imannya semakin bertambah. Kalau kita kan enggak. Dapat warisan 5 miliar libur sholat. Tak pernah ke masjid lagi. Kadang-kala lupa dengan janjinya.
Ya. Tapi mereka terus meroket keimanannya, apalagi menghadapi kesulitan. Lihat Nabi Ibrahim, Allah berikan ujian luar biasa. Pantas Nabi Muhammad mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Asadun nas bala'un al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya, yang paling hebat ujiannya, para nabi. Para nabi. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim gak pernah tahu bahwa Ismail akan diganti oleh seekor kibas. Kalau tahu, gampang digantiin. Kagak. Luar biasa ujian untuk menyembelih anaknya yang ditunggu-tunggu berapa tahun baru muncul. Baru Allah berikan anaknya 13 tahun usia Ismail mau disembelih. Luar biasa ujiannya. Tapi apa menyerah? Tidak. Semakin kuat imannya Ibrahim alaihissalam laksanakan perintah Allah, maka Allah ganti Ismail dengan seekor kibas. Kita lihat lagi ujian Nabi Musa alaihissalam yang punya umat yang ngeyel. Bani Israel udah dikasih makanan manas, wasalwa, minta melihat Tuhan Musa. Bahkan dikejar-kejar juga. Ya Musa, kita dikejar-kejar Firaun, di depan ada laut, belakang Firaun, gimana kalau kita ketangkep? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama aku. Musa nggak pernah tahu bahwa laut itu akan terbelah. Ada jalan untuk mereka menghindari Firaun. Allah apresiasi kesabaran Musa dan pengikutnya, maka Allah belah itu laut. Nabi kita Muhammad SAW luar biasa ujiannya, hebat, tapi semakin meroket keimanannya. Waktu hijrah ke Taif, bukan disambut tapi disambiti Rasulullah SAW sampai gigi geraham dia berdarah. Darah. Apa berhenti berdakwah saat itu? Tidak. Dia mengadu, bermohon sama Allah, dan Allah apresiasi lewat apa? Lewat Isra Mi'raj. Allah hibur nabinya. Nah, iman yang ketiga, al-imanu yanqusu wa la yazidu. Iman yang berkurang turun terus, gak pernah bertambah, gak pernah naik nih iman. Ayo Pak, Bu, iman siapa kira-kira? Ada yang tahu gak iman siapa? Iman iblis. Iblis itu saat dikeluarkan dari surga, itu udah down imannya sampai hari kiamat nanti, gak naik-naik itu iman. Apa penyebab iblis dikeluarkan dari surga? Cuma satu, sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat sujud kepada Adam, malaikat semua sujud kecuali iblis. Enggak mau dan sombong iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Unsur api lebih hebat dari unsur tanah, ya Allah. Ngapain saya harus menyembah kepada Adam? Maka hati-hati sombong ini. Dosa yang pertama kali itu sombong yang dilakukan iblis, maka diusir sama Allah. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi katakan, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian kalau di hatinya ada sombong sekecil biji zarah pun, tidak masuk surga. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, al-udmatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaitu finnar.
Keagungan itu pakaianku, kata Allah. Kesombongan itu adalah jubahku. Barang siapa yang menarik keduanya, maka aku lemparkan ia ke dalam api neraka. Ini sombong itu pakaian Allah. Kita ini nggak pantas sombong. Ya. Allah kasih sakit, pusing, nggak berdaya. Allah kasih peringatan stroke, nggak berdaya. Sombong kepada Allah, nggak pernah ibadah. Sombong sama manusia, ngecilin manusia, menyepelekan manusia, menganggap hina manusia. Hilangkan dalam hati kita rasa takut. Yang keempat terakhir, al-iman yazidu wa yanqusu. Iman yang bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Iman siapa kira-kira? Iman kita itu. Nah, ibadah Ramadan agar iman kita terus naik meroket. Allah siapkan Ramadan ini untuk kita beribadah. Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga, setan dibelenggu. Gimana nak sayangnya Allah sama kita? Biar kita konsentrasi beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah. Maka kita sering ngobrol sama teman kita, udah hatam berapa juz? 5 juz. Udah berhatam berapa kali? Kenapa? Ada kelihatan ketaatan mujahadah yang tinggi pada Ramadan ini. Pantas Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsih. Ketahuilah bahwa orang mukmin itu menggabungkan 2 jihad dalam dirinya di ibadah Ramadan ini, 2 jihad. Jihadun bin nahari ala siyam. Jihad di siang hari dengan berpuasa. Jihad. Puasa jihad. Jihad apa? Menahan agar mulut ini jangan marah-marah di siang hari. Pak, jihad di siang hari ibadah Ramadan. Jangan marah-marah. Skip mulut ini. Ibadah Ramadan. Latihan pembiasaan setelah Ramadan 11 bulan nanti kita sudah terbiasa menahan lisan dari perbuatan yang tidak baik. Omongan-omongan yang kotor. Yang nggak berguna. Terbiasa. Menahan lapar, haus, emosi, marah di siang hari. Tempe di siang hari ibadah Ramadan haram. Habis maghrib halal. Kita tahan. Jihad. Yang kedua, jihadun bil laili 'alal qiyam. Jihad di malam hari, salat tarawih ini jihad. Pergi ke masjid gak ya? Ntar ada sinetron bagus. Pergi ke masjid gak ya? Ntar ada bola. Itu jihad melawan dalam diri kita. Ini sampai 11 sampai 23 ya. Kayaknya lagi rajin 23 aja lah. Lagi malas 11 bulan. Ya. Sebelum saya tutup, ada sebuah hadis menarik, Pak. Semua terkena hadis ini termasuk saya. Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa rajin. Walikulli syirrah fatrah. Di antara masa rajin itu ada masa malasnya. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang masa malasnya tetap melaksanakan aktivitas yang dikerjakan walaupun sedikit dan tidak meninggalkan, beruntung dia. Lagi malas nih. Biasanya kalau lagi rajin ya, sholat jamaah udah satu pertama. Lagi malas, udah 2 rakaat baru datang. Tapi masih masuk ke dalam sunnah lagi kata Nabi. Beruntung. Baca Quran lagi malas, tadinya 1 juz, cuma 1 lembar.
Satu ayat lagi malas, cuma satu baris, tapi masih dilakukan. Aflaha, beruntung. Wa man fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan barang siapa yang masa malasnya meninggalkan semua aktivitas ibadah yang dikerjakan, celaka dia, celaka. Udah sholat tahajud sebulan berhenti. Kenapa berhenti? Doa saya nggak dijabah-jabah, berhenti aja sholat. Celaka dia, celaka. Habis Ramadan, hatam Quran, setelah selesai Ramadan nggak baca Quran lagi, celaka. Jadi sulit Pak membangun istiqomah. Termasuk saya juga sedang latihan terus menerus untuk agar kita istiqamah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, pertama, keimanan. Yang pertama, keimanan yang stabil, yang tidak naik dan tidak turun, itu malaikat. Yang kedua, yang naik terus tidak turun, para nabi. Dan turun terus, tidak pernah naik, iblis. Naik karena taat, turun karena maksiat, itu iman kita, iman manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.